Pada dasarnya pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sudah sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad 9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah, tetapi di puncak kejayaannya dunia. Bagaimana filsafat sebelum abad 20? 1. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Pujawiratna 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi 4, yaitu filsafat Yunani, yaitu filsafat yang tertua. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan: logika, fisika, metafisika, serta pengetahuan praktis. Filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Filsafat Islam. Harun al-Rasyid, Khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Filsafat Eropa, yaitu filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan, yaitu pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Tujuan pemikir permulaan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh John Locke 1632 sampai 1704, yang dikembangkannya dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kedrian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Metodologi filsafat sebelum abad 20. Tonggak pertama, Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli membangun ilmu pendidikan. Menurut Aristoteles, bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Tonggak kedua, Francis Bacon. Membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu ingatan, menciptakan sejarah, imajinasi, menciptakan puisi, dan pikiran, menghasilkan filsafat. Filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Filsafat tentang Tuhan atau teologi alam atau rasional. 2. Filsafat tentang alam. Dan 3. Filsafat tentang manusia. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Tokoh yang pertama merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Tokoh yang kedua membahas tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas. Tokoh ketiga memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Tokoh yang terakhir memberikan sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu.